Assalamualaikum, kembali lagi di video aku. Gimana nih kabar teman-teman selama pandemi? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Nah, oh iya, karena kita masih pandemi, jangan lupa ya teman-teman selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak bila di luar rumah. Oh iya, kalau misalkan kalian di luar rumah, jangan lupa loh bawa perlengkapan yang membutuhkan seperti masker, terus hand sanitizer, ada disinfektan, tisu basah, dan tisu kering. Jangan lupa loh, harus pakai lengan panjang biar kita nggak gampang kena corona. Oh iya, aku belum kenalan nama nih. Kenalin, nama aku Putri Heriska, aku dari Ekonomi Islam 2018. Aku merupakan kader dari CIES 2019 Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman, aku mau nanya deh, teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalkan zaman sekarang tuh banyak banget pemuda yang lagi buat organisasi, ya baik itu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan kemanusiaan. Rasa nggak sih teman-teman? Pasti ngerasa dong ya, karena banyak banget nih organisasi-organisasi yang dibuat. Oh iya, tapi gimana ya teman-teman, dia bisa serekat itu dan secepat itu? Maksud aku pesat banget gitu pertumbuhannya, organisasinya. Tapi teman-teman percaya nggak kalau misalkan empati itu bisa membangun organisasi? Nah, maka dari itu, kali ini aku mau bicara nih tentang bagaimana kita cerdas berempati dalam berorganisasi. Teman-teman kepo nggak nih? Lanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, kalau mau lanjut, let's get to the list. Oke teman-teman, yang aku pengen bahas di awal, yang tadi aku katakan di awal ya, aku tuh pengen banget kita bahas tentang cerdas berempati dalam berorganisasi. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertiannya biar kita nggak salah paham. Empati itu apa sih teman-teman? Pasti di sini teman-teman udah pada tahu semua dong empati itu apa. Apa aku perlu jelasin sedikit lagi nih, aku bahas sebentar. Nah, empati itu adalah sebuah kemampuan kita untuk memahami perasaan orang lain atau emosi orang lain. Jadi kita juga bukan cuma merasakan aja, tapi kita benar-benar memahami apa yang dirasakan, dan mungkin kita juga salah satunya memberi solusi dalam permasalahan itu. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan rasa empati itu? Benar ada dua cara nih. Kita harus mempunyai kesadaran atas diri kita sendiri, dan kedua kita harus mempunyai kesadaran dalam ilmu pengetahuan gitu. Nah, gimana cara ngembanginnya kesadaran diri sendiri? Sebenarnya banyak sih. Kita bisa dari meditasi, kita bisa buat dari jurnal diri sendiri, kita bisa buat evaluasi setiap saat atau setiap bulan itu bisa jadi. Terus kita harus bisa jadi pendengar yang baik, karena kalau misalkan kita jadi pendengar yang baik, kita bakalan bisa memahami setiap aspek kehidupan. Nah, kalau misalkan untuk meningkatkan kesadaran ilmu pengetahuan, ini salah satunya adalah dengan cara kita berorganisasi. Kenapa sih kita harus berorganisasi? Ya, biar kita nambah relasi, terus bisa kita memahami banyak karakter, banyak orang gitu. Ibaratnya kita bakal bertemu banyak macam-macam orang yang mana mereka tuh semuanya berbeda, dan kita harus bisa mengerti dia dan memahami dia secara utuh. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku punya 5 alasan kenapa kita penting banget punya rasa empati dalam berorganisasi. Kalian pengen tahu nggak? Kita lanjut aja lagi nih kalau pengen tahu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita masuk ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama yaitu adalah tujuannya untuk mendorong loyalitas kita. Kenapa sih kita harus mendorong loyalitas kita? Karena sebuah organisasi itu kan membutuhkan kepercayaan ya. Kalau misalkan kita nggak loyal, berarti kita tidak percaya sama organisasi itu. Tapi kalau misalkan kita loyal, berarti kita percaya, dan di sana kita akan merasa lebih dihargai, dihormati, dan diperhatikan dengan baik gitu. Karena kadang-kadang teman-teman, banyak orang-orang yang tidak loyal dan merasa dia tidak dipercaya di situ. Jadi kayak merasa dia krisis kepercayaan, padahal sebenarnya lingkungan dia nggak seperti itu, cuma karena dia belum bisa menemukan rasa empati, jadi dia ngerasa dia nggak kerja dengan baik atau tidak loyal dengan organisasi itu. Jadi sebenarnya empati ini penting banget untuk mendorong kita dalam loyalitas kita terhadap organisasi. Jadi kayak kita ngerasa dihargai aja gitu sih. Jadi
benar-benar ini sangat penting banget nih, karena kalau udah loyal pasti kita akan semangat nih dalam berorganisasi, apalagi ngerjain proker-prokernya pasti semangat banget deh pokoknya. Jadi jangan lupa ya, kita harus tetap berempati nih, bisa mendorong loyalitas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini alasan yang kedua, yaitu adalah menumbuhkan engagement. Kalian sadar gak sih kalau kalian di organisasi itu pasti punya teman, seseorang yang dekat lah, dan mereka tuh sudah memahami kalian gitu. Pasti secara otomatis kalian tuh bisa melakukan banyak hal karena kalian merasa tidak sendiri dan kalian merasa didukung oleh teman-teman yang dekat itu gitu. Terus hal ini nih yang penting nih dalam organisasi, dia harus tetap cari cara untuk bagaimana memuji dan bagaimana memperhatikan dan menemukan penghargaan untuk kader-kader itu. Jadi mereka merasa, wah di sini nih saya tuh punya rasa kedekatan dan saya akan berbuat lebih maksimal lagi untuk organisasi ini. Nah itu teman-teman, mengapa kita harus bisa cerdas dalam berempati. Kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu adalah memacu kinerja. Kenapa sih ketika kita cerdas dalam berempati di organisasi dapat memicu kinerja kita? Karena ketika empati ini sudah meresap ke seluruh kader, maka produktivitas serta kinerja kita semakin efektif dan efisien. Coba dibayangin teman-teman, kalau misalkan kita nggak ada rasa empati dalam berorganisasi, kita pasti ngerjain sesuatu dengan males-malesan, terus merasa tidak enak dan tidak merasa dihargai di organisasi itu. Tapi kalau misalkan semua empati sudah merasa ke anggota, insya Allah semua akan meningkat, baik produktivitas maupun efisiensi dalam organisasi. Nah makanya daripada itu, organisasi akan cepat dan memiliki banyak karya yang lebih banyak gitu teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke alasan yang keempat, yaitu kepuasan kerja meningkat. Kenapa sih kepuasan kerja meningkat kalau misalkan kita bisa cerdas dalam berempati di organisasi? Ya karena kita di sana merasa dilihat, dihargai, dihormati, dan diberi perhatian penuh gitu terhadap kinerja kita. Misalkan kinerja kita sudah ada kata puas gitu, pasti di belakangnya juga menghasilkan karya yang baik teman-teman. Jadi mereka tuh punya alasan kenapa mereka tuh harus kerja dengan baik dan melakukan sesuatu dengan baik, karena ya biar hasilnya karyanya juga bagus kayak gitu teman-teman. Nanti kita langsung masuk ke alasan terakhir ya teman. Kita sudah masuk ke alasan yang kelima, yaitu mendorong kreativitas para kader. Kenapa sih cerdas dalam berempati itu dapat mendorong kreativitas? Karena seorang kader yang sudah merasakan dia merupakan bagian dari organisasi itu, mereka tuh cenderung lebih berani untuk mengambil resiko, dan mereka tuh bahkan berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan nilai dari organisasi itu. Tanpa segan-segan mereka juga bisa mengeluarkan ide, tenaga, pikiran, bahkan material mereka untuk mencari atau mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan organisasi itu. Dan kebanyakan kader seperti itu dia memiliki komitmen yang kuat. Komitmen ini yang bakal menjadikan modal mereka untuk mencari cara baru atau mencari cara kerja baru untuk organisasi itu lebih efisien dan lebih dapat meningkatkan kepuasan serta dapat memperbanyak karya-karya yang bagus. Nah, itu teman-teman alasannya kenapa kita harus cerdas dalam berorganisasi. Maksud aku cerdas berempati dan berorganisasi. Oke teman-teman, tadi merupakan 5 alasan mengapa kita harus cerdas berempati dalam organisasi. Ya karena tadi semakin cerdas empati seorang kader, maka pencapaian kinerjanya juga semakin tinggi. Apalagi misalkan ini berkelanjutan dan terus-menerus. Karena organisasi yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan pintar dalam atau cerdas dalam berempati, ini merupakan satu modal yang baik untuk organisasi itu, atau merupakan suatu kekuatan untuk selalu unggul dalam setiap segala lini. Ya karena empati yang cerdas ini dapat meningkatkan dan dapat menghadapi semua keadaan dengan tenang dan dapat meminimalisir segala risiko. Jadi buat teman-teman yang sedang berorganisasi, terus semangat ya dan selalu mengembangkan rasa empati kalian di organisasi. Oke teman-teman, oke nggak? Oke lah ya.
Dan tadi merupakan alasan kenapa kita harus cerdas berempati dalam organisasi. Dan itu aja sih yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Semoga kita dapat lebih cerdas lagi dalam berempati di organisasi, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Maaf banget kalau misalkan ada salah-salah. Boleh banget follow aku di IG her.ppr aja gitu. Oh iya, jangan lupa ya, kita selalu jaga kesehatan. Lagi-lagi kita jaga kesehatan. Oke teman-teman, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.